Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, teman-teman muda, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Frater Jose, dari Tahun Orientasi Rohani Kusupan Agung, Jakarta. Nah, pada malam kali ini, perkenankan saya untuk membagikan sebuah renungan yang dapat kita pelajari bersama bagaimana pribadi Yesus selalu memperhatikan dan menghargai hal-hal yang sederhana. Maka dari itu, saya ucapkan selamat menyaksikan. Pernahkah kita berpikir atau merasa bahwa senyuman, sapaan, maupun tindakan-tindakan kecil lainnya dapat bermakna besar bagi orang lain? Saya pernah membaca sebuah kisah bagaimana seorang perempuan menyelamatkan nyawa seorang gelandangan hanya dengan memberinya sedikit senyuman kecil saja ketika mereka berpapasan di jalan. Gelandangan itu berkata bahwa mungkin saja apabila ia tidak bertemu dengan wanita tersebut dan wanita itu menyapanya dan memberinya senyuman, dia akan melakukan tindakan bunuh diri pada hari itu. Dengan adanya wanita tersebut, gelandangan tersebut merasa dia masih dihargai sebagai seorang manusia, dan masih ada manusia yang mau menganggap dan mengakui keberadaannya di situ. Nah, mungkin saja apa yang dikisahkan oleh cerita tentang gelandangan dan wanita tersebut kerap kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah dunia yang saat ini kita tahu sangat dinamis, banyak orang yang dalam dirinya merasa sangat lelah, letih, tertekan oleh karena berbagai macam pekerjaan, urusan kantor, mungkin juga urusan keluarga, keadaan ekonomi yang saat ini tidak menentu atau bagaimana. Nah, disinilah peran kecil kita, namun aktif, untuk mau menyapa mereka. Mungkin saja ya kita seringkali berpikir, lah cuma nyapa doang kok, apa sih efeknya? Ini mah gak berarti, juga bukan suatu perbuatan yang wah gitu, yang besar. Kita gak bisa, mending kita ngasih dia ini, ngasih dia itu, dan sebagaimana. Tidak, bahwa dengan tindakan-tindakan kecil seperti itu, mereka yang kita sapa, mereka yang kita beri senyuman, mereka yang kepadanya kita mau untuk memberikan diri kita, menyalurkan cinta kasih mereka, kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat berarti, seperti kesenangan, semangat baru, juga kebahagiaan di dalam diri mereka, kebahagiaan tersendiri yang mungkin saya tidak bisa deskripsikan dengan kata-kata. Nah, demikian hal ini pun sesuai dengan apa yang Tuhan kita telah ajarkan selama masa hidupnya di dunia. Ketika waktu Yesus masih ada di dunia, ia juga menunjukkan kepada kita bagaimana hal-hal kecil dapat bermakna besar bagi orang lain. Seperti ketika Yesus menyapa Zakheus yang pada waktu itu memanjat di pohon ara, membuahkan pertobatan dalam diri Zakheus, sebuah transformasi hidup atau perubahan hidup yang begitu besar, sehingga Zakheus dapat menjadi lebih baik. Kedua, ketika Yesus menyapa Matius, rasul, pemungut cukai, alhasil terjadi lagi transformasi besar, perubahan hidup dalam diri Matius, dari mana ia hanya seorang pemungut cukai menjadi rasul yang luar biasa dalam kelompok 12 rasul Yesus Kristus. Sangat terlihat bahwa tindakan-tindakan menyapa, memberi senyuman, memberi salam, merangkul, dan segala macamnya dapat membuahkan transformasi hidup yang besar bagi orang-orang yang di sekitar kita tanpa kita ketahui. Ini buktinya bahwa tindakan kecil dapat menjadi suatu yang besar apabila dilakukan dengan tindakan
penuh kasih dan terarah pada perbaikan hidup dan berusaha untuk selalu senantiasa bergantung kepada tindakan Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudari sekalian, perlu juga kita ketahui bersama bahwa Allah pun tidak hadir hanya hal-hal besar saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Contoh kehadiran Allah dalam hal-hal kecil adalah ketika Elia tidur pada waktu itu dan datanglah angin sepoi-sepoi. Nah, disitulah kehadiran Allah yang kecil, tenang, dan menyejukkan hati. Begitu Allah mencintai hal kecil dan sederhana. Nah, apabila hidup kita ingin diubah pula oleh Allah, mungkin saja perubahan itu atau gerakan ajaran Allah dalam hidup itu terlihat dalam hal-hal kecil yang kerap kali terlewat dari mata kita. Dan dalam diri manusia dan dalam diri kita juga, mungkin kita terlalu mengharapkan sesuatu yang besar seperti mukjizat yang wow luar biasa ya, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, atau sebagainya macamnya. Betul, memang itu menunjukkan bagaimana Allah sangat berkuasa dan Allah memiliki kehidupan. Namun tidak berarti semua itu tindakan-tindakan nyata Allah selalu ada lewat mukjizat-mukjizat. Dan di sini menjadi PR bagi kita untuk menemukan ajaran-ajaran dan tindakan-tindakan Allah yang mau mengubah hidup kita lewat hal-hal kecil seperti berjumpa dengan teman, pengalaman sehari-hari ketika bekerja, atau ketika kita melayani di gereja. Banyak hal yang dapat kita temui di mana Allah mau mengajak kita untuk semakin lebih baik setiap harinya dan semakin terarah kepadanya. Maka dari itu kita perlu untuk membuka hati kita untuk mau melakukan hal kecil sehingga kita dapat menemukan sapaan Allah yang kecil itu pula di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan memberikan senyuman, menyapa ketika berjumpa dengan sesama, ketika pas-pasan dengan orang lain, atau pula kita juga bisa mulai untuk belajar mendengarkan cerita apabila ada teman, saudara, sahabat, keluarga, tetangga yang mau bercerita kepada kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan. Nah, untuk meneguhkan, Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kita tidak perlu melakukan hal besar, hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, mari bersama-sama kita melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar agar kita dapat semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, semakin cinta kepada Allah dan sesama, sehingga kelak kita dapat hidup dalam cinta bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menjadi bahan permenungan kita bersama pada malam hari ini, perkenankan saya untuk menawarkan beberapa pertanyaan reflektif. Yang pertama, maukah aku membuka hati untuk mencintai kesederhanaan dan bergerak dalam melakukan hal-hal kecil? Kedua, apakah aku terlalu berharap lebih sehingga tidak merasa dan mensyukuri tindakan Allah dalam hal sederhana? Yang ketiga, langkah konkret atau nyata apakah yang mau aku lakukan besok dan sepanjang hariku untuk sebagai jalan transformasi dalam hidupku? Demikian renungan dan pertanyaan reflektif yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita malam ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, atas segala kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ya Allah, pada malam hari ini kami mohon bukalah hati kami agar dapat menemukan-Mu dalam hal-hal sederhana dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil sekalipun. Ajarilah kami untuk
senantiasa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar yang terarah kepadamu demi dan pada sesama kami, bukan hanya kepada diri kami sendiri. Dimuliakanlah namamu ya Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat istirahat.